Kids News. Hari ini aku mau ngingetin teman-teman untuk mengumpulkan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Iya, bagi mama papa yang belum tergabung di WhatsApp grup kelas Live Kids, yuk langsung aja menghubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini, God bless you. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, tidak terasa kita sudah masuk bulan Desember. Di bulan Desember kita merayakan apa? Betul, kita merayakan Natal. Nih, masker Cici aja udah nuansa Natal nih. Tapi kita kan mau ibadah ya, jadi maskernya dibuka dulu. Nah, semua sudah siap untuk beribadah? Kalau gitu, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami selalu dipimpin dan disertai Tuhan, sehingga sampai hari ini kami dalam keadaan baik dan sehat. Tuhan tolong supaya kami selalu mengandalkan Tuhan dan selalu makin mencintai Tuhan. Dan pimpinlah ibadah kami hari ini. Roh Kudus beracaralah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semua siap memuji Tuhan? Siap? Siap dong? Sudah siap semuanya? Kita memuji Tuhan sama-sama. Oke? Karena sudah suasana Natal, kita juga mau nyanyi lagu Natal ya. Siap? Nah, kita berdiri sama-sama. Kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Di hatimu kepadanya sekalian nyanyilah. Sekalian nyanyilah. Sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur. Bersama bersyukur. Bersama-sama bersyukur. Senyumnya mana? Ayo semua bergembira. Yesus lahir buat kita semua. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Di hatimu kepadanya sekalian nyanyilah. Sekalian nyanyilah. Sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur. Bersama bersyukur. Bersama-sama bersyukur. Wow! Kristus datang membawa sukacita buat kita semua. Sekarang kita mau nyanyikan lagu tentang kasih Yesus yang tinggi, dalam, dan besar. Kasih Yesus tinggi, semakin tinggi. Cintanya dalam, semakin dalam tiap hari dalam hidupku. Ku rasakan besar, semakin besar.
kasih Yesus tinggi, dalam, besar buat kita semua. Teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Puji Kau Yesus. Setiap langkahku, kasih-Mu selalu peliharaku, anugerah-Mu besar dalamku. Ku puji Kau, Yesus, karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu. Ku akan setia mengiring-Mu, Yesus, dengan segenap hatiku. Kau Tuhan tak pernah tertidur, selalu menjaga di setiap langkahku, kasih-Mu selalu peliharaku, anugerah-Mu besar dalamku. Ku puji Kau, Yesus, karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu, Yesus, dengan segenap hatiku. Ku puji Kau, Yesus, karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu, Yesus, dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Dan Yesus, sekarang kami mendengarkan firman Tuhan. Dan berkati Cici dan Koko yang menceritakan firman Tuhan. Dan juga berkati kami agar kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Nah, kali ini Cici akan ceritakan satu kisah dari firman Tuhan dari Alkitab tentang seorang anak yang sakit. Nah, kalian pernah sakit dong? Semua orang pasti pernah. Entah pilek atau batuk atau demam mungkin ya. Nah, sakit enak gak sih? Enggak, gak enak banget. Nah, pada saat anak ini sakit, tidak jauh dari kota tempat tinggalnya, ada Yesus yang sedang berkunjung ke sebuah kota yang namanya kota Kana. Ingat nggak? Tuhan Yesus melakukan mujizat apa di Kana? Itu loh mujizat yang pertama kali Yesus lakukan. Nah, ingat kan? Yesus mengubah air menjadi anggur di dalam sebuah pernikahan yang ada di kota Kana. Nah, saat itu Yesus habis datang dari daerah Samaria. Nah, yang minggu lalu dengar kisahnya pasti tahu ya. Nah, dan saat itu Yesus sedang mengunjungi kota Kana. Di kota Kana ini Yesus sedang mengajar banyak orang. Tapi tiba-tiba ada seorang bapak, kalau dilihat nih,
pakaiannya bagus. Dia terlihat seperti orang yang terhormat. Rupanya dia seorang bangsawan, adik-adik. Jadi dia orang yang punya jabatan di istana. Nah, tapi bapak ini kelihatan mukanya lagi sedih. Ternyata dia bapak dari anak yang sakit tadi. Makanya dia datang menjumpai Yesus dan dia datang kepada Yesus untuk minta Yesus menyembuhkan anaknya. Dia minta sama Yesus, Tuhan, tolong sembuhkan anak saya sedang sakit. Nah, katanya gitu ya. Tapi Tuhan Yesus saat itu sedang ada di kota Kana, dan untuk pergi ke kota tempat si bapak dan tempat anaknya tinggal, yaitu di kota Kapernaum, itu jaraknya ya cukup jauh lah gitu. Nah, cuma Yesus juga tahu bahwa banyak orang baru percaya sama Tuhan kalau sudah melihat mujizat, kalau sudah melihat tanda. Padahal begitu kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, saat itu kita harus langsung percaya aja bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, tapi Tuhan Yesus tahu si bapak ini perlu untuk bisa melihat tanda. Karena itu Tuhan Yesus kemudian bilang sama bapaknya, sekarang pulanglah, anakmu sudah sembuh. Si bapak ini waktu dengar kata itu, dia sangat senang adik-adik. Karena dia sudah ketakutan, dia khawatir kalau sampai anaknya meninggal. Dan karena Yesus sudah berkata anaknya sembuh, maka dia cepat-cepat pulang. Dia cepat-cepat pulang ke rumahnya. Dan ternyata waktu masih di tengah perjalanan, dia ngelihat ada anak buahnya pada datang. Hamba-hambanya yang bisa kerja di rumahnya menyambut dia baru di tengah jalan gitu mereka ketemu. Dan ternyata orang-orang ini berangkat dari rumahnya nyusulin si bapak, membawa kabar sukacita. Mereka bilang, Tuhan, anak Tuhan sudah sembuh. Wah, si bapak ini lega adik-adik, anaknya sudah sembuh. Wah, dia bersyukur sekali. Tapi tiba-tiba dia ingat sesuatu. Dia tanya sama hamba-hambanya, kapan anakku itu sembuh? Nah, terus hamba-hambanya bilang, kemarin Tuhan, ya kira-kira jam 1 lah gitu kurang lebih. Dan si bapak ini kaget luar biasa. Karena dia ingat, kira-kira jam 1 hari kemarin itu adalah saatnya Yesus mengatakan kepada dia, anaknya sudah sembuh. Wah, luar biasa banget kan adik-adik. Memang Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Jadi apapun yang saat ini membuat kalian resah, membuat kalian gelisah, kalian harus ingat, Yesus sanggup melakukan perkara-perkara ajaib, mujizat-mujizat, tanda-tanda heran. Percayalah terus kepadanya. Bahkan di saat seperti ini, banyak orang yang ketakutan sama yang namanya COVID-19. Nah, kita memang harus jaga protokol, makanya ikuti protokol kesehatan ya. Makanya tadi kan Cici juga kasih contoh, Cici aja kemana-mana pakai masker gitu ya. Nah, tapi dalam segala hal kita harus menempatkan Yesus sebagai yang utama. Percaya Yesus sanggup sembuhkan. Ya, kalau kalian mungkin ada yang bertanya, tapi Ci, kok ada orang-orang yang gak sembuh? Kalaupun ada orang-orang yang Tuhan izinkan untuk gak mengalami kesembuhan, itu karena Tuhan punya rencana. Tuhan sudah memiliki satu pertimbangan yang mengatakan bahwa orang tersebut sudah selesai waktunya di dunia. Tapi kalau belum selesai, Tuhan bisa lakukan mujizatnya, memberikan kesembuhan buat kita semua. Karena itu
tetap percaya ya sama Tuhan. Nah, kita juga mau belajar ayat hafalan. Teman-teman, sekarang saatnya kita belajar ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini adalah Keluaran 15 ayat 26. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kita ulangi sekali lagi ya. Keluaran 15 ayat 26. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, adik-adik, jadi kita udah dengar ya, Tuhan sanggup menolong kita. Sakit kita bisa disembuhkan. Kesusahan kita, Tuhan bisa hiburkan. Dan setiap masalah kita, Tuhan juga bisa berikan jalan keluar. Karena itu, percayalah terus kepada Tuhan. Jangan pernah ragukan kebaikan Tuhan. Yuk kita akan berdoa bersama-sama mengakhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami bisa merasakan Tuhan baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini kami mau Tuhan selalu Tuhan pakai menjadi alat-Mu menceritakan kebaikan Tuhan kapanpun, dimanapun. Tolong kami untuk melakukannya, Roh Kudus. Kami serahkan hidup kami, orang tua, kakak adik, guru-guru kami, dan kami semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Iya adik-adik, udah dengar firman Tuhan ya. Tuhan Yesus luar biasa ya adik-adik. Dahsyat banget, sanggup menyembuhkan segala penyakit. Nah, ternyata bukan zaman dulu doang Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penyakit. Tapi sekarang juga banyak teman-teman kalian, juga mungkin kalian yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Coba sekarang kita mau dengar nih beberapa teman kalian yang pernah disembuhkan oleh Tuhan. Shalom Cici Koko dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jayden. Saya diajarkan oleh papa mama saya untuk berdoa kepada Tuhan Yesus kalau sedang sakit. Suatu malam telinga saya sakit sekali dan saya berdoa kepada Tuhan Yesus bersama papa saya. Dan Tuhan Yesus menjawab doa saya. Pada kebesokan harinya telinga saya sudah tidak sakit lagi sampai sekarang. Puji Tuhan. Kalau teman-teman sedang sakit, Tuhan Yesus akan sembuhkan kalian. Dan kalian juga harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom, nama aku Britania, kelas pertama 1 siang. Aku mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Beberapa bulan yang lalu, adik aku namanya Kerit sakit, muntah-muntah. Udah gitu, Cici Koko bilang kita harus berdoa. Dan aku langsung berdoa. Beberapa hari kemudian, Tuhan menjawab doaku. Adik aku sembuh. Terima kasih Tuhan. God bless you. Wah, ternyata ada yang disembuhin sama Tuhan, kakak sakit. Ada juga yang adiknya sakit, Tuhan sembuhkan. Ternyata kuasa Tuhan dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya nggak pernah berubah ya adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik lagi nggak enak badan, lagi sakit, atau ada mama, papa, saudara, kakak, adik yang sakit, adik-adik nggak usah khawatir, nggak usah ragu. Adik-adik berdoa sama Tuhan, dan Tuhan pasti mendengar doa adik-adik. Pasti Tuhan akan menjamah, menyembuhkan dan memulihkan semuanya ya. Dan kalau belum sembuh juga bukan berarti Tuhan gak bekerja loh. Tuhan tetap bekerja, memberi kekuatan buat kita semua. Nah, ngomong-ngomong nih, sekarang udah bulan apa nih? Udah bulan Desember. Coba kalau kalian ditanya, kalau masuk bulan Desember, kira-kira di pikiran kalian itu apa sih? Kita dengar nih, kalau kata teman kalian,
apa yang mereka pikirin kalau udah masuk bulan Desember? Oh iya, di bulan Desember itu aku mau merayakan hari Natal. Aku ingat hari Natal. Aku ingat bulan Desember adalah hari Natal. Aku ingat hari Natal. Natal. Aku kangenin itu, aku kangen dengan saudara-saudaraku dan soalnya banyak banget hadiah. Aku kangen kado dari Mama dan Daddy. Aku kangen kumpul bersama keluarga. Aku kangen berkumpul bersama keluarga. Teman-teman yang di rumah sama Miss. Kelahiran Tuhan Yesus. Natal adalah kelahiran Yesus. Hari kelahiran Yesus. Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Natal itu the best. Soalnya Tuhan lahir bagiku dan bagimu. Wah, rata-rata semua jawabnya mereka ingat sama Natal. Mungkin adik-adik juga pasti ingatnya Natal, liburan gitu ya. Dan yang pasti di bulan Desember ini kita penuh dengan sukacita karena Tuhan Yesus walaupun 2000 tahun yang lalu lahirnya, tapi sampai saat ini Tuhan tetap lahir di dalam hati kita ya adik-adik. Tuhan memenuhi kehidupan kita dan Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kita. Jadi Natal bukan cuma kado, bukan cuma pohon Natal, tapi Natal itu adalah Yesus yang lahir di hidup kita. Kita mau bersukacita nih selama sebulan ini. Nggak sebulan doang ya, selama-lamanya kita mau bersukacita ya adik-adik. Cuma di bulan ini spesial karena kita akan merayakan kelahiran Tuhan kita tanggal 25 Desember nanti ya adik-adik. Jadi sepanjang bulan Desember ini, wah ibadahnya pasti bertemakan Christmas nih. Jadi adik-adik nantikan tiap hari Minggu ya. Dan pengumuman yang akan saya sampaikan untuk dance minggu ini adalah kalian nih membuat video kesaksian kalau kalian pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus atau mama papa kalian pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus karena kalian sudah berdoa sama Tuhan. Kalian bisa bikin video kesaksian kalian dan minta mama papa kalian upload ke medsosnya mama papa. Dan jangan lupa tag dan mention ke medsosnya Live Kids ya adik-adik. Kita mau lihat Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan Yesus yang ajaib, yang berkuasa, yang menyembuhkan penyakit-penyakit. Kita mau kabarkan ke seluruh dunia bahwa Yesus kita luar biasa ya adik-adik ya. Dan ibadah kita sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap nantikan hari Minggu karena hari Minggu adalah hari yang kita nantikan untuk beribadah kepada Tuhan. Bye-bye.